Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaida Mutmainah. Saya mahasiswi INISNU Temanggung atau Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Saya dari Prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma keilmuan. Apa yang dimaksud dengan paradigma keilmuan? Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu paradigma. Paradigma merupakan roadmap untuk menentukan corak perkembangan ilmu, mewarnai cara pandang, epistem, dan basis metafisik menentukan landasan filosofis ilmu meliputi aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan keilmuan adalah cara ilmu pengetahuan atau barang apa yang berkenaan dengan pengetahuan. Jadi, paradigma keilmuan adalah seperangkat kepercayaan berdasarkan ilmu pengetahuan untuk melakukan sekaligus mengembangkan tindakan berdasarkan kebenaran dan validitas. Dalam konteks paradigma keilmuan ini dapat digunakan dalam ilmu sebagai model. Contohnya pola yang dapat dijadikan problem-problem yang ada di dalam ilmu pengetahuan untuk memecahkan problem-problem riset. Paradigma keilmuan memudahkan dalam merumuskan tentang apa yang harus dikaji, masalah apa yang harus dijawab, dan aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban yang didapat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang paradigma kolaborasi integrasi. Apa itu paradigma kolaborasi integrasi? Paradigma integrasi kolaborasi adalah model paradigma yang dibangun oleh INISNU Temanggung atau Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Nama-nama lain dari integrasi kolaborasi antara lain paradigma ketupat ilmu, kolaborasi keilmuan, collaboration of science, dan takatuful ulum. Selanjutnya saya akan membahas tentang 3 landasan paradigma integrasi kolaborasi. Apa sajakah ketiga landasan tersebut? Yaitu 1. Landasan ontologis. Yang kedua, landasan epistemologis. Dan yang ketiga adalah landasan aksiologis. Saya akan membahas satu persatu ketiga landasan tersebut. Yang pertama adalah ontologis. Ontologis bersumber pada sumber hukum Islam dan as-sunnah. Selanjutnya, ontologis juga bersumber pada tridharma, yaitu 1. Merasa ikut memiliki, kedua, wajib ikut mempertahankan, dan yang ketiga, berani bermawas diri. Sikap ontologis yang terakhir adalah nilai-nilai dari 1. At-tawasut atau sikap tengah-tengah, kedua at-tawazun yaitu seimbang dalam segala hal, yang ketiga at-tasamuh yaitu toleransi, yang keempat i'tidal yaitu tegak lurus, yang kelima amar ma'ruf nahi mungkar atau berbuat dalam kebaikan, yang ketujuh uruf yaitu secara etimologi sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Selanjutnya adalah landasan epistemologis. Dalam mengembangkan kerangka epistemologis dibutuhkan metodologi Islam maupun metodologi Barat. Metodologi Islam terdiri atas 1. Metode rasional, yang kedua metode intuitif, yang ketiga metode dialogis, yang keempat metode komparatif, yang kelima metode kritik. Metodologi Barat yang digunakan yaitu pendekatan atau metode skeptis, metode rasional, empiris, dan metode dikotomis. Ditambah pula metodologi empirisme, rasionalisme, kritisme, fenomenalisme, intuisionisme, dan dialektis. Yang ketiga adalah landasan aksiologis. Apa itu landasan aksiologis? Landasan aksiologis dalam konteks ini hakikatnya juga dapat didasarkan dari 1. Prinsip aswaja, nilai-nilai mabadi khair ummah, nilai-nilai ukhuwah nadliyah, dan nilai-nilai ajaran tridharma dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. Dari 3 sumber nilai-nilai aksiologis di atas, hakikatnya sangat erat dengan konteks agama, budaya, atau ideologi yang berguna dalam mewujudkan etika, moral, atau estetika. Berdasarkan bangunan ontologi dan epistemologi paradigma ketupat ilmu di atas, tradisi keilmuan yang akan dicapai di INISNU Temanggung yaitu 1. Logis dialogis, yang kedua kritis komparatif, dan yang ketiga integratif kolaboratif.
Selanjutnya saya akan menyebutkan tentang 3 desain paradigma integrasi kolaborasi. Yang pertama adalah anyaman ilmu, dan yang kedua adalah collaboration of the sense, yang terakhir adalah takatuful ulum. Yang presentasi dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.